tips menghindari dividen trap. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan saya ingin sharing dua saham yang saya punya, dan saham ini, kedua saham ini itu sering bagikan dividen, dan dividennya kadang-kadang besar, dan kadang-kadang banyak orang yang kena dividen trap dari kedua saham ini. Sama apa aja dan bagaimana cara menghindarinya? Nonton sampai habis. Saham yang pertama adalah saham Demas. Kalian bisa lihat ini portfolio saya di Ajab Sekuritas. Saya masih floating loss 5,27%. Ya, kan secara rupiah kan kurang lebih saya loss 8 juta rupiah. Tapi sebenarnya saya masih untung 10%. Lah, kok bisa? Nah, saya bakal jelasin ke kalian. Walaupun sekarang status saya minus, tapi sebenarnya saya masih cuan. Dan gimana hindari dividen trap daripada Demas ini, karena Demas ini sering bagikan dividen yang cukup besar. Nah, Demas ini saya beli dari 9 Februari 2021. Sudah lama sekali saya ada uang, saya nabung sampai sekarang kita bisa lihat ya. Di 2023 pun saya masih beli saham Demas. Kalian bisa lihat ini di terakhir saya beli tanggal 13 Juni 2023. Jadi saya udah nabung sekitar lebih dari 2 tahun di saham Demas ini. Jadi walaupun saya masih minus, tadi kalian bisa lihat ya sekitar 8 jutaan, sebenarnya saya masih plus berapa? Di sini saya bakal tunjukin kalian, saya sebenarnya udah masih plus 23 dikurangin 8 juta. Hitungannya bagaimana? 23 juta ini adalah dividen yang saya terima selama 2 tahun lebih. Ya, dan kalian bisa lihat dividen ini kan udah bagi berkali-kali. Kalian bisa lihat terakhir banget ini ya, dividennya bagiin 8 juta. Ini di tanggal 14 Juli. Lalu di 25 November ini baginya ini 11 juta. Jadi dua dividen ini aja udah cukup besar ya. Sekitar hampir 20 juta. Jadi total dividen yang saya terima selama 2 tahun itu sekitar 23 juta. Apabila dikurangin dengan tadi 8 juta, berarti kan saya masih profit 15 juta rupiah. 15 juta dibagi dengan modal yang saya keluarkan 151 juta. Berarti saya kurang lebih masih profit 10% apabila saya jual sekarang dengan kondisi saya rugi. Nah, bagaimana cara menghindari dividen trap di Demas ini yang cenderung biasa mereka bagikan dividennya yang besar? Pertama-tama, kalian harus tahu dulu ciri khas perusahaan atau saham yang kalian investasi. Contohnya Demas. Demas ini ya, sebelum pandemi, saat pandemi, dan sesudah pandemi selalu rutin bagi dividen. Jadi dari dulu sekarang mungkin sampai selama-lamanya ini perusahaan yang gemar atau suka bagi dividen. Kita bisa lihat ya, Rp10 per lembar saham. Ya, kita bisa lihat di November 2022 15 per lembar saham. Ya, habis itu ini di Juni 2022 2,5 rupiah. Ini nggak usah dihitung lah ya. Karena sedikit, tapi kita bisa lihat di 2021 Rp12 per lembar saham ya. Di bulan Mei lagi bagiin lagi Rp6,5 per lembar saham. Lalu di 2020 bagikan 2 kali dividen jumbo 25 dan 21 ya. Di 2019 bagikan 21 ya. Lalu di Mei 2019 bagikan Rp21. Kita hitung nih, kalau mereka bagikan Rp21 aja dengan hari ini ya Rp168 per lembar saham, itu kita dapat 12,5% dividennya. Jadi walaupun kalau kita bisa lihat ya, sekarang ini bagi dividen sekarang Rp10 ya, kalau Rp10 dibagi 168 itu kita dapat 5,95% kurang lebih udah di atas deposito. Jadi harga kita beli sekarang menurut saya 168 itu cukup murah. Jadi kalau kalian yang belum punya beli, menurut saya pribadi ya, bukan bom-bom atau bukan mengajak kalian beli saham. Kalau kalian memang tujuannya ingin dapat dividen dalam jangka panjang, harga sekarang masih menurut saya murah.
Kenapa? Karena nanti kinerja Demas itu bagus, labanya makin banyak, nanti dividen yang dibagi akan semakin besar. Jadi kalau sekarang ya dia bagikan cuma 10, ya 15, nanti ya kalau dia labanya udah makin besar, dia bisa seperti 2019 tuh. Dia bisa bagikan ya Rp21, bahkan setahun bisa bagi Rp42 per lembar saham. Gila atau gila banget, ya kan? Ya, walaupun memang tidak setiap tahun ya. Kita bisa lihat 2018 6,5, 2017 6,5, tapi overall ya rata-rata kita bisa dapat di atas 6% per tahun. Dan kalau hokinya bisa dapat ya mungkin lebih dari 20%. Seperti tadi ya, kalau 42 kita bagi 168, dapat 25%. Udah pasti itu nanti ARB. Nah kalau kalian ya dapat informasinya setelah mereka ngadain RUPS, lalu bilang Demas bakal bagikan dividen sekian rupiah, misalkan Rp25, langsung tuh harganya naik terbang. Lalu kalian beli, udah telat. Nah, kalian kena dividen trap. Nah, cara menghindari dividen trap adalah beli di harga murah. Beli di harga saat tidak ada orang yang ngomongin, tidak ada isu. Jadi menurut saya harga sekarang 168 ya, atau bahkan bisa turun 160. Itu udah harga murah banget sih menurut saya kalau kalian tujuannya pingin ambil dividen. Untuk capital gain menurut saya mungkin ya butuh waktunya agak jangka panjang, setahun 2 tahun ke depan. Tapi kalau kalian dapat dividen, menurut saya 6% untuk tahun depan itu cukup safety, cukup aman menurut saya. Saham yang kedua adalah saham TOTL. Kita bisa lihat ini adalah satu saham yang saya beli di 16 Juli 2021, berarti udah 2 tahun. Happy anniversary untuk TOTL. Ya, dan saya juga udah dapat dividen 2 kali tahun lalu ya, di 6 Juli 2022 saya dapat sekitar 7%-an. Lalu di 9 Juni ya 2023 nih, harusnya bukan 2022, ini saya harus revisi dulu. Itu saya dapat dividen kurang lebih di 40-an%. Ya, dan kalau kita lihat sekarang saya punya TOTL ini udah naik lagi menjadi saya punya returnnya ini sekarang di voting profit 14,2%. Jadi dengan setelah nabung saham ini kita udah bisa profit lebih dari 50% dengan hanya nyantai doang. Nah, waktu saya nonton di YouTube-nya Pak Teguh Hidayat, salah satu member dia tanya kepada Pak Teguh Hidayat, "Pak, apakah saham TOTL ini menarik? Takut kena dividen trap." Nah, jadi menurut saya ya, kalau dari segi saya yang saya sudah beli di harga bawah, ya kita nggak mungkin dapat kena dividen trap. Kalau waktu itu orang yang udah beli di harga 400-an pasti kena dividen trap. Dia beli, memang dapat ya dividen yang sangat besar, tapi habis itu jatuh. Ya, nah kalau saya untungnya itu 3 kali. Dividen pertama, dividen kedua, walaupun harganya turun ya, saya waktu sempat dari udah profit 40-an% kalau nggak salah, saya turun. Tapi saya tetap tidak jual ya. Dan hari ini puji Tuhan sekali saya masih floating profit 14%. Jadi saya untungnya jadi bisa 3 kali nih. Dividen pertama, dividen kedua, dan sekarang dari capital gain-nya. Dan saya belum berencana untuk menjual. Jadi saya pingin kurang lebih bisa mendapatkan bagger dari saham TOTL ini, dari dividennya digabungkan dengan nanti capital gain yang mudah-mudahan ya dengan seiring waktu saya percaya beberapa tahun ke depan sektor properti akan bagus, dan ini juga diuntungkan oleh saham-saham konstruksi, salah satunya seperti TOTL yang konstruksi perusahaan swasta yang lebih sehat dibanding dengan konstruksi BUMN. So, kesimpulannya supaya nggak kena dividen trap, pertama, beli di harga murah. Kita bisa lihat harga murah, valuasi murah. Kedua, beli di saat tidak ada isu apa-apa. Jangan keburu ikut RUPS, diumumkan harga terbang baru kalian beli. Nah, itu udah telat karena semua orang pada ngomongin dan kalian bakal kena dividen trap. Yang ketiga, kalau kalian percaya perusahaan ini masih bisa terus profit ke depannya, terus berkembang ya, jadi kalian tidak perlu jual saat dia sudah bagikan dividen. Ya, salah satu contohnya kalau misalkan waktu itu saya jual saham TOTL doang, saya bakal dapat memang profit 40%. Cuman saya nggak dapat yang 14% sekarang ini, yaitu dari capital gain-nya. Jadi saya cuma bisa untung 2 kali, dividen yang 7%, dividen 40%. Tapi saya nggak dapat capital gain yang 14%. Tapi kalau karena saya nggak jual, saya bisa dapat keuntungan yang ketiga, yaitu capital gain-nya. Jadi menurut saya sama di saham Demas. Saya udah bisa dapat dividen berkali-kali daripada Demas, walaupun saya masih rugi, tapi nanti saya percaya
ya mungkin saya nggak tahu 1 tahun apa 2 tahun saya masih menanti banget dengan Demas ini bisa naik. Jadi saya bakal dapat dividen yang sudah selama ini saya dapat 2 tahun dan keuntungan daripada capital gain. Tapi kuncinya adalah kita analisa dengan benar dan kita harus sabar. Jadi kalau mau profit jangan pikir 1 hari, 2 hari langsung naik harga sahamnya. Buktinya kita punya saham TOTL udah nabung 2 tahun, ada yang naik, dan kita juga punya saham Demas yang udah nabung 2 tahun, tapi harganya masih di situ-situ aja. So, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan sampai kena dividend trap. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan jangan lupa subscribe video channel saya.